Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah belajar Skapsa, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan kelas 11 semester genap ya. Untuk itu simak terus video ini. Baiklah belajar Skapsa, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan kelas 11 TKR ya, semester 4 genap dengan materi poros propeller. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami tentang sistem poros propeller. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian sistem poros propeller. Selanjutnya, peserta didik dapat merawat sistem poros propeller. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem poros propeller. Nah, itu ada beberapa tujuan untuk pembelajaran ini ya. Kemudian yang pertama, pengertian. Poros propeller atau propeller shaft ya dalam bahasa asingnya merupakan salah satu bagian dari sistem pemindah tenaga, dan poros propeller ini terdapat pada tipe kendaraan FR atau front wheel rear drive dan 4WD atau bisa sering disebut 4WD ya. Ini dalam kurung 4 wheel drive, di mana jarak antara mesin dengan roda penggerak berjauhan sehingga memerlukan komponen tambahan agar dapat meneruskan tenaga putar dari mesin ke roda belakang. Nah, ya ini salah satu fungsi atau kegunaan poros propeller pada sebuah kendaraan. Nah, poros propeller ini adalah salah satu bagian dari sistem penggerak ya. Kalau di pelajaran kita sebelumnya itu sistem penggerak ada kopling, kemudian transmisi. Nah, diteruskan oleh poros propeller yang kemudian tenaganya diteruskan ke gardan, kemudian poros aksel. Lanjut, tata letak poros propeller. Nah, poros propeller terletak di antara transmisi dan diferensial atau gardan ya. Nah, di sebelah sini. Nah, ini poros propeller. Yang paling depan ini kan ada transmisi, kemudian ada kopling ya. Nah, yang panjang ini bentuknya seperti pipa memanjang. Nah, ini namanya poros propeller. Kemudian di antara roda ya kan, di antara poros akselnya ini ada diferensial atau gardan. Selanjutnya, fungsi poros propeller. Nah, fungsi poros propeller yaitu meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke diferensial. Itu adalah salah satu fungsi ya. Nah, ini adalah gambar poros propeller. Ini tulisannya mohon maaf kurang jelas, ada swing arm of poros propeller ini sudut ayun ini ya kalau tidak salah. Ini ada transmisi poros propeller, kemudian rear axle. Nah, ini poros axle ini di antara gardan ya. Kita lanjut. Nah, bagian-bagian poros propeller. Oh, ini ada gambar sudut ayun tadi ya, sudut ayun axle. Kemudian rear axle. Nah, dari depan bisa dilihat di sini ada transmisi. Kemudian sliding joint ini udah masuk poros propeller ya. Nah, sliding joint, kemudian poros propellernya
Kemudian bagian poros propeller di sini ada universal join, kemudian sleeve yoke atau slip join, kemudian ada balance wake. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nanti kita bisa lihat langsung kalau sudah bisa tatap muka dan kita bisa praktek ya. Bagian-bagian dan fungsi slip yoke. Ya, ini ada beberapa bagian. Slip yoke berfungsi untuk menghubungkan poros output transmisi ke sambungan universal atau universal join atau bagian depan. Kemudian front universal join, sambungan universal depan berfungsi untuk mengikuti slip yoke pada drive shaft atau poros penggerak. Kemudian ada drive shaft. Nah, ini poros penggerak berfungsi untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari front universal join ke rear universal join. Nah, dalam kurung sambungan universal pada bagian belakang. Nah, ini universal joinnya lanjutan dari tadi, yaitu sambungan universal belakang berfungsi untuk melenturkan sambungan yang menghubungkan antara poros penggerak drive shaft ke yoke. Kemudian yang terakhir ada yoke. Yoke berfungsi untuk memegang rear universal join, ya, dalam kurung sambungan universal belakang, dan menghubungkan poros propeller ke diferensial atau gardan bagian belakang. Ini ke belakang ya. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Untuk tugasnya ini ada dua ya. Yang pertama, jelaskan fungsi poros propeller. Ya. Yang kedua, sebutkan komponen poros propeller beserta fungsinya. Komponen tadi bagian-bagiannya tadi ya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi yang saya sampaikan. Untuk pengumpulan tugas, kalian bisa mengumpulkan ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.